Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Bertemu kembali dalam acara Mutiara Iman bersama saya Saiful Amar yang insya Allah akan membawakan tema tentang ketakwaan. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketakwaan ini adalah menjadi salah satu kunci keselamatan kita di dunia dan akhirat. Sebenarnya apa itu takwa? Takwa berasal dari kata ittaqa yattaqi takwa, atau menghindarkan diri atau menjaga. Jadi takwa itu adalah bagian dari sami'na wa ata'na. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar baju takwa, atau hanya takwa dikatakan sebagai takut istri tua, juga bukan. Jadi takwa itu adalah ijtinabu nawahihi wamtithalu awamirihi. Bagaimana kita menjalani apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi apa yang telah dilarangnya. Kata takwa sendiri menjadikan sebuah derivasi bahwa takwa itu adalah sebuah penjagaan diri kita terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Juzai dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa tingkat ketakwaan itu sendiri. Yang pertama adalah ayyattaqya al-abda al-kufra wa hadza maqamul Islam. Yang pertama tingkatan takwa, bahwa seorang hamba itu dia takut untuk masuk ke dalam nilai kufur. Dan ini adalah maqam Islam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah dikatakan dalam tafsir Ibnu Juzai, ayyattaqiya al-abdu minal ma'asi wal hurumat wa hadza maqamut taubah. Yang kedua adalah bagaimana dia mampu menghindari maksiat ataupun sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah maqamut taubah. Kemudian derajat yang ketiga adalah ayyattaqiya al-abdu minasyubhat, menghindari sesuatu yang syubhat, yang masih belum tahu apakah itu halal atau haramnya, tapi dikatakan syubhat ini adalah sesuatu yang belum jelas. Wa hadza maqamul wara', dan ini adalah posisi di mana seorang menjadi nilai-nilai wira'i. Kemudian derajat yang keempat adalah ayyattaqiya minal mubihat atau minal mubahat. Seseorang hamba ini menjaga dari sesuatu yang diperbolehkan. Supaya apa? Supaya bahkan yang diperbolehkan ini tidak menjadi sesuatu yang nanti akan menjadi sebuah keharaman. Wa hadza maqamuz zuhdi, dan ini adalah maqam yang disebut sebagai maqam zuhud. Yang ketiga adalah maqam di mana ayyattaqiya al-abdu ayyadkhula fi qalbihi li ghairillahi wa hadza maqamul musyahadah. Dan yang keempat ini adalah bagaimana seorang hamba itu menjaga dengan ketakwaan itu untuk tidak masuk ke dalam hatinya nilai-nilai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat-ayatnya dikatakan bahwa takwa ini tersebut kurang lebih ada 232 ayat dengan berbagai tasarrufnya, dengan berbagai tasrifnya. Apakah itu muttaqin, apakah itu ittaqa, apakah itu takwa itu sendiri. Salah satu ayat yang menjelaskan takwa adalah di surat Al-Maidah ayat 104.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebaik-baik takwa. Kemudian dalam surat At-Talaq dikatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa takwa, barang siapa menjalani takwa ya, dengan menghindarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan juga melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan baginya jalan solusi dalam surat At-Talaq ayat 2 dan juga ayat 3. Selain itu dilanjutkan wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan membukakan jalan rizki dari hal yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, dengan bekal takwa ini, seorang muslim mampu menjaga dirinya untuk terus dalam ketaatan, yaitu sami'na wa ata'na, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghindarkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan di mana dalam istilah ilmu tasawuf bisa dikatakan yang pertama adalah tahalli, yaitu mengkosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian kita mencoba untuk selain tahalli adalah takhalli, mengkosongkan diri kita. Kemudian tahalli, menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kemudian tajalli, maka dia akan melihat ataupun musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung dengan segala ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara Kompas TV, jangan kemana-mana dulu. Kita akan membahas selanjutnya tentang tema takwa yang lebih menarik lagi. Kembali lagi masih bersama saya dalam kajian Mutiara Iman dengan tema ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu ciri-ciri muttaqin. Dalam ayat Al-Qur'an cukup sangat banyak menjelaskan tentang takwa, sebagaimana para ulama mufassirin mengelompokkan ayat takwa sebanyak 232 ayat. Salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini adalah salah satu ayat yang membahas tentang ketakwaan. Kemudian dalam surat Ali Imran juga dijelaskan tentang kriteria muttaqin itu sendiri, yaitu di ayat 133 dan juga ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang luasnya setara langit dan bumi yang dijanjikan kepada orang-orang muttaqin. Siapa itu orang muttaqin? Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah orang-orang yang dimana dalam kondisi sarra wad-dharra, lapang maupun dalam kondisi susah, masih mampu menginfakkan hartanya. Kemudian yang kedua adalah
wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, orang yang mampu memaafkan sesama manusia. Imam Az-Zamakhsyari ketika menafsiri ayat ini, salah satunya beliau mengatakan bahwa ayat yang pertama yang disebut sebagai ciri-ciri muttaqin dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang maupun susah. Artinya bahwa sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang baik, dengan cara yang baik, dan juga untuk tujuan yang baik. Oleh karena itu, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ketika mendalami ayat ini, beliau menganalogikan kepada Sayyidah Aisyah, bahwa dalam kondisi susah sekalipun beliau masih mampu memberikan sesuatu yang mana itu dianggap remeh, yaitu bersedekah dalam satu butir kurma, wakilah satu butir anggur. Satu butir anggur ataupun kurma ini bagi kita ini tidak ada nilainya mungkin, tapi bagi orang lain yang sedang membutuhkan ini, Masya Allah. Oleh karena itu, salah satu tanda muttaqin adalah meskipun dia dalam kondisi kekurangan, dia mampu memberikan infak. Dalam Islam, infak itu sendiri adalah salah satu ajaran yang mana yang akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Ada amalan yang terkadang manusia tidak suka, tapi Allah suka. Akan tetapi ketika berinfak, memberikan sesuatu, itu dicintai oleh Allah dan juga manusia mencintainya. Dalam ayat Al-Baqarah dikatakan adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahwa perpadanan orang yang berinfak itu adalah sama dengan orang yang menanam padi ataupun gandum satu tangkai. Kemudian tangkai itu akan berkembang menjadi 7 helai, kemudian 700, dan juga wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang berinfak tidak mungkin menjadi orang yang miskin, karena matematika Allah itu berbeda dengan matematika manusia. Ketika matematika manusia itu mengatakan bahwa kita punya sesuatu yang berjumlah 10 misalnya, kita kurangi 1 maka sama dengan 9. Akan tetapi Allah menjanjikan bahwa ketika kita memiliki sesuatu yang berjumlah 10, kemudian ditasarufkan 1 untuk orang lain, untuk bersedekah, untuk berinfak, maka Allah akan janjikan lipat ganda. Tidak hanya 1, tapi bisa menjadi 100. 100 bisa menjadi 700, dan juga Allah melipat gandakan dari apa yang telah kita infakkan, sesuatu yang sangat besar implikasinya dan juga pahalanya. Oleh karena itu, dengan kita berinfak adalah menjadi salah satu ciri dari orang yang muttaqin. Bagaimana orang-orang muttaqin ini adalah dia berani memberikan apa yang dia punya untuk orang lain yang sama-sama membutuhkannya. Dengan nilai takwa yang pertama ini, semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, bukan menjadi pribadi-pribadi yang kapitalis yang hanya mementingkan kekayaan untuk diri pribadi. Kemudian ditumpuk-tumpuk untuk flexing, untuk pamer, untuk kemudian sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Tapi dalam prinsip Islam adalah berbagi adalah menjadi salah satu dari ciri ketakwaan itu sendiri, yaitu bagaimana nilai ketakwaan itu diukur adalah baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga baik terhadap sesama, yaitu untuk sama-sama saling berbagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para saudara Kompas TV yang seiman, jangan kemana-mana.
Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri muttaqin yang mana tidak kalah pentingnya. Masih bersama saya, Saiful Amar, dalam program Mutiara Iman dengan tema ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan ciri-ciri ketakwaan dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ini juga menjadi salah satu ciri muttaqin. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi mengatakan bahwa kata al-ghaidh di sini ini lebih tinggi maknanya daripada al-ghadab. Al-ghaidh di sini adalah mampu menahan amarahnya, tidak sampai diekspresikan dalam ucapannya ataupun tidak diekspresikan dalam perilakunya. Sedangkan ghadab itu sendiri adalah kemarahan yang sudah terekspresikan. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-ghaidha a'la minal ghadab. Menjadi ciri-ciri muttaqin karena terkadang kemarahan ini mampu menimbulkan konflik. Adanya percekcokan di rumah tangga misalnya. Ini karena seseorang tidak mau ataupun tidak mampu menahan amarahnya. Percekcokan antar tetangga misalnya, ini juga diakibatkan dikarenakan ekspresi emosional yang tidak tertahan, yang kemudian akan menyebabkan konflik. Kemudian pertentangan yang ada di pinggir jalan misalnya. Ini juga diakibatkan karena kemarahan yang tidak dapat dikontrol. Oleh karena itu, salah satu ciri muttaqin adalah bagaimana dia mampu mengendalikan amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah dikatakan bahwa ada seorang sahabat, beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Wasiatnya hanya singkat apa yang dikatakan Rasulullah, la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Sampai ketiga kali, janganlah engkau marah. Dalam hadis lain dikatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Dalam mengendalikan emosional manusia, ketika emosional sudah memuncak, karena manusia ini diimbangi dengan hawa nafsu, maka tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan triknya. Salah satu triknya adalah bahwa kemarahan ini adalah sebuah bisikan dari syaitan untuk mencengkram diri kita, untuk mengeluarkan amarah kita, kemudian menimbulkan efek-efek negatif, entah itu kepada diri kita ataupun orang lain. Beliau mengatakan bahwa fa'innal ghadaba minasyaiton, bahwa yang namanya marah itu dihembuskan oleh syaitan. Fasyaitonu minan nar, bahwa syaitan itu terbuat dari api. Innama yudfi'u an-nara bil ma', bahwa sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan oleh air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, maka ketika kamu sekalian dalam kondisi yang marah, maka lebih baik engkau berwudu. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ketika kita marah dalam kondisi berdiri, kemudian kita dianjurkan untuk dalam kondisi duduk. Ketika masih dalam suasana emosi dan juga marah yang masih belum mereda, maka kita dianjurkan untuk berbaring. Atau bisa juga ketika kita marah, ada tulisannya seperti itu.
hari ini jangan marah, marahnya besok saja misalnya itu kan. Ketika mau marah dibaca itu lagi, hari ini jangan marah, besok saja. Nah, ini bagaimana Rasulullah juga memberikan gambaran tentang ciri-ciri muttaqin adalah orang yang mampu menahan amarahnya, yang bisa untuk mengendalikan emosionalnya untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Dalam surat Ali Imran ayat 34 dikatakan bahwa salah satu ciri orang muttaqin adalah dia yang mampu memaafkan kepada sesama. Memaafkan adalah sebuah amaliyah yang menjadi sesuatu menunjukkan kedewasaan kita. Memaafkan adalah sesuatu perilaku luhur yang mana setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karena itu, dengan kita memaafkan, kita akan menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Dengan seperti itu, menjadi ciri-ciri muttaqin adalah bagaimana kita mampu memaafkan diri sendiri dan juga mampu memaafkan orang lain ketika kita dizolimi, ketika kita diambil haknya, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian dirugikan oleh pihak-pihak lain. Dan ini menjadi sebuah catatan bahwa nilai-nilai takwa ini tidak hanya kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kaitan kita dengan hablum minan nas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara kesimpulan bahwa nilai-nilai takwa ini adalah apa yang telah digariskan oleh Allah, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang telah diperintahnya dan juga menjauhi segala larangan yang telah dilarang olehnya. Kaitannya dengan hablum minallah dan juga hablum minannas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersama kami di acara Mutiara Iman bersama saya Saiful Amar. Kami undur diri, insya Allah berjumpa di lain kesempatan dan juga kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.